Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Pasti luar biasa dan dahsyat ya. Pagi hari ini kita bangun kembali dalam keadaan sehat. Ayo kita doa dulu sama-sama. Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau luar biasa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hari yang baru. Kami percaya kepadamu, Kau memberkati setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami, berkati setiap kami. Kami mau belajar banyak hari ini Tuhan. Biar pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Kami ada kekuatan baru. Kami ada pengajaran baru daripada Tuhan. Kami mau jadi menang ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Saudara, pagi hari ini kita mau belajar doa yang profetik. Nah, doa profetik ini penting sekali untuk kita miliki. Apakah doa profetik itu? Profetik itu adalah suara kenabian. Doa-doa yang tidak seperti biasanya, ya. Doa seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi pada tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Salah satunya adalah Nabi Elisa. Nah, ya. Sebagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang diurapi Tuhan, itu doanya powerful sekali. Karena mereka mendapat pengurapan doa profetik. Nah, doa profetik itu penting sekali. Doa profetik itu doa yang tidak seperti biasanya. Doa yang bisa mengubahkan situasi. Doa yang bisa mengubahkan atau membuat sesuatu itu terjadi seperti yang Tuhan mau. Sifatnya itu menubuatkan. Sifatnya itu memperkatakan dengan penuh iman dan membawa lebih pentingnya adalah mengenai amanat agung. Jadi menjadikan semua bangsa itu menjadi muridnya Tuhan. Itu profetik. Nah, mari pagi hari ini kita belajar. Saya tahu bahwa yang ikut live ini dari denominasi gereja. It's okay bahwa kita semua boleh belajar untuk ini. Karena ini penting. Supaya kualitas doa kita itu tidak hanya melulu tentang perubahan pribadi gitu ya. Doa-doa yang sederhana, bukan doa-doa yang sederhana ya. Doa-doa umum gitu ya. Tapi doa yang sederhana pun kalau ada pengurapan bisa menjadi doa yang profetik. Nah, sekarang kita lihat saudara di kitab 2 Raja-Raja 2 ayatnya mulai dari ayat yang ke-19. Ya. 2 Raja-Raja 2 mulai dari ayat yang ke-19. Judul perikopnya adalah Elisa menyehatkan air di Yeriko. Baca sama-sama ya. Sudah siap? 2 Raja-Raja 2 mulai dari ayat yang ke-19 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat. Letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah kusampaikan Elisa. Nah, perhatikan saudara ya. Dahsyat gak ini? Mengubahkan air yang tidak sehat. Gak cuma airnya yang tidak baik. Bahkan ini bicara tentang apa? Yang ayat yang pertama. Coba kembali ke ayat yang pertama. Berkatalah penduduk kota itu. Ya, mereka ada di Yeriko. Cobalah lihat. Dia bilang sama si Elisa. Cobalah lihat. Letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Seringkali kalau saya lagi ada pelayanan gitu ya. Sepertinya orangnya keadaannya baik-baik aja. Sepertinya ya sehat secara fisik gitu ya. Sepertinya ya gak terjadi apa-apa. Tapi ketika didoakan begitu,
tiba-tiba Roh Kudus berkata bahwa oh, anak ini terikat dengan okultisme. Oh, anak ini terikat dengan roh ketakutan. Oh, anak ini mengalami keguguran berkali-kali misalkan. Oh, anak ini kok sakit-sakitan gak sembuh-sembuh. Nah, ada berbagai macam hal. Mungkin itu karena kutu keturunan. Mungkin karena itu adalah karena kejadian-kejadian di masa lalu dia mengalami trauma. Atau yang seperti apa. Nah, kalau kita menjumpai hal-hal yang semacam ini, doanya bukan doa umum lagi. Tuhan sembuhkan anak ini, yang gak bisa. Gak bisa, saudara. Jadi perlu yang namanya doa profetik. Doa yang tidak umum. Nah, untuk melakukan seperti yang Elisa lakukan, kita gak bisa copy paste ini, saudara ya. Jadi, lebih dahulu kitanya sendiri nih dipersiapkan sebagai pendoa yang profetik. Kita ngerti dulu ya, profetik ini nih bukan seperti cenayang yang bisa meramal sesuatu atau seperti apa, bukan ya. Jadi doa profetik ini lebih kepada mengubahkan keadaan. Satu, yang kedua, lebih utamanya adalah untuk amanat agung. Jadi kemenangan atas jiwa-jiwa. Contohnya tadi seperti yang saya bilang tadi, ketika bertemu dengan jiwa-jiwa, ternyata jiwa-jiwa itu terikat dengan dosa nenek moyang misalkan, dia lepaskan supaya jiwa itu mengalami kemenangan. Nah, ini bagian dari amanat agung. Ini bagian dari doa profetik. Jadi doanya berbeda. Nah, sebelum kita praktek seperti Elisa ini, perhatikan cara kita hidup. Karena si Elisa ini, dia dipilih oleh Tuhan untuk bisa memenangkan setiap jiwa. Karena apa, saudara? Ada pengurapan. Oleh sebab itu, yang mendapat pengurapan seperti ini, itu adalah Anda dan saya. Jadi Anda nggak perlu lagi datang ke pendeta atau datang ke pendoa atau pelayan-pelayan Tuhan lainnya. Anda dan saya dikasih pengurapan yang sama. Jadi firman Tuhan ini tidak ada pengecualian atau terkhususkan. Ini adalah untuk Anda dan saya. Oleh sebab itu siapkan nih ya. Yang pertama yang harus disiapkan, memiliki gaya hidup, doa, pujian penyembahan, dan melakukan firman Tuhan. Namanya melakukan firman Tuhan berarti setiap hari harus baca, direnungkan. Itu syarat utama. Karena itu adalah cara kita membangun api Tuhan. Kita tidak akan bisa melakukan seperti yang Elisa lakukan ini, kalau api Tuhan di dalam kehidupan kita mati. Gak bisa. Jadi syarat utamanya adalah konsistensi kita untuk melakukan doa, pujian penyembahan, dan melakukan firman Tuhan. Karena itu syarat utama. Itu untuk membangun api Tuhan. Jadi api dalam Tuhan itu gak boleh padam. Makanya coba kita lihat ya saudara, kenapa kok doaku kok kayaknya nggak powerful gitu. Kok doaku kok kayaknya nggak mengubahkan apa-apa. Api Tuhan perhatikan terlebih dahulu. Karena syarat utama api Tuhan itu bicara tentang apa? Roh Kudus. Apakah Roh Kudus betah tinggal di rumah kita? Apakah Roh Kudus ada di hati kita? Apakah Roh Kudus ada bersama-sama dengan keluarga kita? Itu penting sekali saudara. Api itu harus terus menyala. Ya, nanti minggu depan kita akan belajar bagaimana terus menyalakan api Tuhan. Nah, sebenarnya kebalik ya. Harusnya kita membahas yang tentang ini. Tapi nggak tahu saudara ya, tadi malam sebelum saya tidur saya dapat ini. Supaya kita semua belajar praktek. Meskipun belum sempurna, tapi it's okay. Ya. Jadi, syarat utama untuk kita bisa melakukan doa profetik adalah menjaga api Tuhan terus menyala. Jadi perhatikan, tadi sudah saya katakan bahwa kalau doamu merasa gak powerful, kalau gak terjadi apa-apa, gak terjadi perubahan misalnya, jangan engkau lari ke pendeta. Justru di situ berlatih terus. Saya pun juga begitu saudara. Gak ucuk-ucuk bisa doain orang, gak ucuk-ucuk bisa melakukan pelayanan pelepasan, ya gak bisa. Semua dibutuhkan apa? Konsistensi untuk membangun api Tuhan.
Karena api Tuhan itu harus menyala di dalam rumah kita, yang artinya Roh Kudus itu betah banget tinggal di rumah kita. Kalau Roh Kudus betah banget tinggal di rumah kita mau di kemana aja, mau di mana aja, mau nginep di hotel, mau nginep di rumah orang, mau melakukan apa saja di luar rumah, urapan itu terus ada. Jadi urapan itu nggak hanya sekedar di rumah, tapi dimanapun kita berada, urapan itu akan ngikutin. Nah, itu biasanya melanda orang-orang yang biasa melakukan doa profetik. Coba lihat ya. Letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Ini bicara tentang kutu keturunan. Kalau ada situasi seperti ini, ya jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Seperti yang saya ceritakan beberapa waktu yang lalu. Seorang anak muda datang kepada saya minta didoakan pekerjaan. Minta pekerjaan. Tapi begitu dipegang tangannya, ternyata si anak ini, Roh Kudus kasih tahu, doanya bukan doa minta pekerjaan, tapi lebih kepada apa? Pembebasan jiwa. Dari situ bisa ketahuan bahwa ternyata anak ini sering sakit-sakitan, bahkan sering kesurupan. Nah, ternyata memang pada waktu kecil, bahkan bukan waktu kecil, baru 2 tahun yang lalu, anak ini dibawa oleh orang tuanya ke orang pinter gitulah ya, ke dukun yang bisa menyembuhkan sakit gitu. Tapi nggak taunya malah justru ada black magic di dalam tubuhnya. Nah, ini kan kutu keturunan. Karena apa? Bapaknya juga begitu. Neneknya, kakeknya juga begitu. Nah, yang namanya dosa yang sama atau kejadian-kejadian yang sama diulang di dalam keluarga, itu namanya kutu keturunan. Ini sama yang terjadi di Yeriko ini. Airnya tidak baik. Di negeri ini sering ada keguguran bayi. Lihat, perhatikan. Sering ada keguguran bayi. Jadi perhatikan. Ketika orang sakit nggak sembuh-sembuh. Kalau sakitnya apa dulu nih? Misalkan waktu saya sedang live, ada seorang suami istri gitu ya, suaminya dibawa sama istrinya sedang duduk di kursi roda begitu. Suaminya sepertinya lumpuh. Tetapi yang saya lihat bukan lumpuh karena stroke, bukan. Tapi kelumpuhannya dia itu karena apa? Tubuh jiwa rohnya lagi diikat sama iblis. Nah, itu ada kutu keturunan mengikat kepada dia. Karena garis keturunan, setelah istrinya saya telepon, garis keturunannya dia itu main-main black magic, main-main okultisme. Begitu nggak bisa lepas, ya, begitu dirinya nggak bisa lepas, kebetulan dia terkena sakit mental. Jadi marah-marah terus gitu ya, suka banting barang gitu. Nah, itu berarti ada yang salah di dalam dirinya. Tapi kita juga harus membedakan antara orang kena black magic atau orang kena frustrasi, harus bisa membedakan juga. Itulah pentingnya belajar mengenai ini. Jadi perlu kita lihat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam keluarga kita, atau rekan kerja kita, atau tetangga kita, atau siapa saja, ketika kita melihat adanya situasi-situasi seperti ini, termasuk hidup dari garis keturunan miskin semua. Itu kutu keturunan. Itu kutu keturunan. Satu keluarga cinta uang semua. Terlilit utang semua, satu keluarga. Yang kedua, mengalami kemiskinan, satu keluarga. Nah, itu kutu keturunan. Kutu kemiskinan mengikat atas keluarga itu. Jadi kalau diberkati, entek terus, habis terus. Nah, ini perlu doa profetik. Jadi ayat yang ke-19 itu melihatnya adalah adanya unsur kutuk nenek moyang. Namanya kutuk nenek moyang itu berarti dari garis keturunan, entah itu dari kakek buyut kita gitu ya, kakek, kemudian orang tua, diri kita sendiri, anak kita, ada
yang memiliki yang sama. Gitu ya, perceraian gitu ya. Nikah berkali-kali. Itu kutu keturunan itu. Miskin, satu darat miskin semua. Punya penyakit yang sama. Ya, punya penyakit yang sama. Sebenarnya kalau di dalam kekristenan itu tidak ada karena faktor genetik, saudara. Misalkan ini kalau orang penyakit diabetes gitu ya. Oh, garis keturunannya kena diabetes. Dari segi medis, itu kan karena faktor genetik. Tapi di dalam kekristenan tidak ada begitu. Itu kutu keturunan. Dalam bentuk apa? Penyakit. Nah, oleh sebab itu, mari kita pagi hari ini belajar tentang ini supaya kita bisa praktek. Ingat ya, segala sesuatu itu dimulai dari yang sederhana. Termasuk saya. Saya orangnya nggak pintar doa, saudara. Nggak pintar doa, nggak ngerti juga. Tapi karena dilakukan menjadi kebiasaan, akhirnya belajar sendiri. Peka sendiri, tajam sendiri di dalam melihat. Ya, jadi ayat yang ke-19 bicara tentang kutu keturunan. Jawab Elisa, ambillah sebuah pinggan baru bagiku. Pinggan itu tempat kecil gitu loh. Tempat kecil gitu ya. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Perhatikan, ambillah sebuah pinggan baru bagiku. Lihat, pinggan baru, bukan pinggan lama, bukan. Pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Waktu saya baca ini, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, ini artinya apa? Pinggan baru. Pinggan itu bicara tentang kita. Lahir baru dulu. Untuk memiliki kualitas doa profetik itu, syaratnya adalah pinggan baru. Bicara tentang lahir baru. Lahir baru itu tuh bukan waktu kita dibaptis. Baptis selam itu bukan, saudara. Tiap hari kita mesti lahir baru. Lahir baru artinya adalah melepaskan jubah lama kita. Lahir baru bicara tentang apa? Pertobatan, menerima Yesus secara utuh sebagai juru selamat. Itu lahir baru. Lahir baru adalah meninggalkan dosa-dosa kita dan tidak melakukannya lagi. Lahir baru bicara tentang hidup dalam kekudusan. Itu lahir baru. Jadi, ambillah pinggan baru bagiku. Pinggan ini bicara tentang Anda dan saya. Hidupnya mesti baru. Dosa lama, dosa masa lalu, trauma-trauma di masa lalu lepasin dulu. Luka hati, perkara-perkara di masa lalu, kekecewaan, kemarahan, dan lain sebagainya, rilis dulu. Karena kita tidak bisa kalau kita belum bebas dari masa lalu kita akan melakukan doa profetik, hati-hati sekali. Iblis bisa menunggangi kita. Karena namanya pendoa itu bukannya nggak boleh sakit hati, boleh, tetapi tidak mengikat. Karena itu berbahaya. Atau, maaf, engkau pendoa, tapi utangmu banyak banget. Dan utangnya itu tuh bukan utang yang karena kalau kena ditipu atau pengecualian gitu ya. Tapi kalau gaya hidup, utang banyak karena gaya hidup yang salah, engkau tidak bisa mendoakan orang sembarangan. Makanya mendoakan orang itu gak bisa sembarangan, saudara. Gak bisa. Engkau harus lihat diri sendiri. Kalau sekiranya belum siap, ya gak boleh mendoakan. Karena spiritnya kita itu bisa nular. Itu yang berbahaya. Ya, ambillah pinggan baru, itu bicara tentang Anda dan saya. Bertobat terlebih dahulu. Kalau tadi yang pertama adalah melakukan doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan setiap hari, itu syarat utama pendoa profetik. Gak ada istilah bolong-bolong. Oh, aku bolongnya itu kalau sehari gitu ya oke ya. Kalau bolongnya seminggu, sebulan, itu namanya bukan bolong. Nggak niat untuk saat teduh. Makanya doanya nggak powerful. Dikit-dikit, aduh, nebeng
Bu Keti aja lah, biar Bu Keti aja yang doain. Kemarin ada yang DM sama saya, Bu doain saya Bu supaya utang saya cepat lunas, saya tuh stres banget dengan utang-utang. Bukan minta doa, Anda yang harus bertobat. Anda yang harus bertobat. Kalau siapapun ya yang ikut live, perhatikan. Anda kalau punya utang banyak, terus Anda nggak bertobat, percuma minta didoakan. Karena itu harus bertobat terlebih dahulu, kapok terlebih dahulu. Ya. Jadi syarat utama yang pertama adalah doa, pujian penyembahan. Melakukan firman Tuhan itu syarat utama pendoa profetik. Lalu yang kedua adalah pinggan baru, bicara tentang hidup dalam pertobatan. Jangan diulang lagi dosa-dosa. Jangan lagi membuat dosa baru. Amin. Jangan lagi terikat dengan hal-hal yang membuat cara kita berdoa itu terhambat. Anda dan saya harus bertobat untuk itu. Dan taruhlah garam ke dalamnya. Dan taruhlah garam di dalamnya. Kalau di dalam perjanjian baru kita belajar tentang garam dan terang. Garam sifatnya untuk mengasinkan makanan. Kita itu menjadi dampak. Makanan kalau nggak ada garam nggak enak kan? Ada yang berpuasa garam di sini? Makan hanya kenyang kan? Kalau yang berpuasa garam hanya kenyang tapi nggak bisa nikmat. Garam bicara tentang apa? Berdampak hidupnya. Jadi kalau pinggan baru bicara tentang pertobatan, garam bicara tentang berdampak. Kita tidak bisa menjadi pendoa profetik selama hidup kita tidak berdampak. Hidup yang berdampak itu seperti apa? Kasih contoh. Jadi panutan. Jadi contoh buat keluarga, buat orang-orang di sekitar kita. Jangan jadi kompor meleduk. Kalau misalkan ada yang ini gitu ya, wah kita yang ngompor-ngomporin. No. Garam bicara tentang hidup berdampak. Makanya kenapa doa kita tidak pernah mengalami powerful. Kita doa sepertinya nggak mengalami perubahan. Karena kita tidak berdampak sama sekali. Nggak pernah doa. Ibadah telat-telat. Terus di ucuk-ucuk kita mau doain orang gitu. Nggak ada pengurapan saudara. Karena pengurapan Roh Kudus itu atas hidup kita itu karena apa? Kebiasaan membangun api Tuhan. Kayak tadi tuh. Syarat pendoa profetik adalah membangun api Tuhan. Terus menyala dalam kehidupan kita tiap hari. Makanya konsisten melalui doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan, lakukan. Hidup yang berdampak. Itu juga begitu saudara. Kita nggak akan bisa saudara. Orang nggak akan dengerin kita. Kalau hidup kita, cara kita itu hidupnya salah. Coba aja saudara. Kalau misalkan saya doain saudara gitu ya. Tiap pagi ada live saat teduh. Lalu tiba-tiba ada orang yang melihat. Oh kok Keti kemarin itu ngerokok. Oh Keti itu kok kemarin itu aku lihat dia dugem gitu. Kira-kira kalau ada yang seperti ini percaya enggak saudara sama Keti? Ya pasti enggak percaya. Yang satu enggak percaya. Yang kedua pengurapan Tuhan sudah pasti tidak ada. Karena pengurapan Tuhan itu kita terima pada waktu apa? Doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan dan lakukan itu. Itu satu. Yang kedua, pengurapan Tuhan turun pada waktu apa? Hidup dalam pertobatan. Pengurapan Tuhan itu turun pada saat apa? Kita hidup berdampak. Biasa aja, kalau hidup biasa aja. Tapi tetap powerful. Karena apa? Hidupnya berdampak. Karena hidupnya dalam pertobatan. Gak sembrono. Ya. Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Jadi tidak hanya bertobat, tapi terus berdampak. Ini berkolaborasi. Nah, selalu berkaitan. Bertobat sama berdampak itu berkaitan. Nggak bisa cuma
berdampak saja tapi hidupnya tidak mengalami pertobatan, ini yang sering terjadi. Berdampak sih, tapi hidupnya nggak dalam pertobatan. Hati-hati, ini hati-hati untuk pendoa profetik. Karena waktu orang masih terus berdosa terus, iblis akan memakai kesempatan itu untuk nularin dosa yang sama. Makanya saya, saudara, kalau lagi dalam sebuah ibadah, saya nggak kenal orangnya, tiba-tiba orang itu melepaskan berkat begitu ya. Saya hati-hati sekali untuk nggak begini. Karena saya nggak kenal orangnya. Jadi saya biasanya bertanya dulu sama Tuhan, Tuhan, bolehkah aku terima berkat? Kalau hati saya nggak damai sejahtera, saya nggak angkat tangan, saudara. Karena pernah kejadian, saudara. Pernah suatu kali kejadian. Waktu ada doa berkat, ya, waktu lagi ada doa berkat begitu. Lalu kemudian kita semua kan biasanya kalau doa berkat itu kan angkat tangan gitu ya. Dan ternyata si orang ini adalah seorang gay. Itu kan berbahaya sekali. Dia melepaskan berkat dan pengurapan dari Roh Kudus untuk semua jemaat, tapi dia orang gay. Hati-hati, itu iblis bisa menunggangi orang itu untuk apa? Melepaskan spirit yang sama. Nah, itu yang berbahaya. Makanya untuk memiliki doa yang profetik, perhatikan cara kita hidup. Amin. Kalau tadi bicara pinggan yang baru itu bicara tentang pertobatan, lalu garam bicara tentang dampak. Engkau gak hanya bisa memilih berdampak saja, tetapi engkau gak melakukan pertobatan, percuma. Doamu gak akan powerful. Justru iblis yang akan memakai engkau melepaskan apa? Spirit jahat. Hati-hati sekali. Makanya coba lihat orang yang pahit mulutnya, lalu tiba-tiba mendoakan gitu ya. Hati-hati. Gak bisa sembarangan, saudara. Berdoa itu mendoakan orang gak bisa sembarangan. Lihat diri sendiri dulu. Ya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian, ayat yang ke-21. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka. Ke mata air. Nah, garis bawahi, ke mata air. Mata air bicara tentang siapa, saudara? Firman Tuhan. Mata air bicara tentang Tuhan itu sendiri. Tiap hari datang kepada Tuhan. Untuk apa, saudara? Pengurapan turun. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Urapiku Tuhan, urapiku Tuhan, supaya aku menjadi pribadi yang kuat. Nah, doa itu yang seperti ini, minta pengurapan. Supaya pengurapan itu bisa kita apa? Bisa memenangkan keluarga kita. Pengurapan itu supaya apa? Mengubahkan situasi. Pengurapan itu untuk apa? Untuk merebut suatu wilayah, suatu kota. Biasakan kalau doa seperti itu. Gak hanya melulu tentang Tuhan, utangku gimana? Tuhan hari ini tagihan banyak, itu melulu. Makanya doanya kualitasnya ya hanya sebatas tentang utang, tentang perceraian, tentang kesehatan, tentang frustrasi. Areanya hanya sekedar itu. Kau harus punya powerful doanya. Makanya doa profetik itu kita mesti minta sama Tuhan. Pengurapan doa syafaat profetik itu harus kita minta. Ini baru doa profetik loh, bukan doa syafaat profetik. Itu lebih luas lagi. Karena doa syafaat itu adalah doa untuk melepaskan apa? Melepaskan berkat untuk wilayah, kota, bangsa. Syafaat. Jadi pergilah ke mata air. Mata air ini bicara tentang firman Tuhan. Mata air bicara tentang Allah itu sendiri. Kita tidak bisa berdoa tanpa kuasa Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang berprofesi mirip-mirip dukun, banyak. Menggunakan minyak urapan sebagai suatu media
Untuk apa? Untuk kesembuhan lah dan lain sebagainya. Minyak urapan bukan untuk itu. Minyak urapan itu hanya simbol darah Kristus. Tapi minyak urapan itu nggak ada apa-apanya kalau kita hidup. Jadi pemegang minyak urapan itu lebih penting daripada minyak urapan itu sendiri. Saya ulang ya, kebanyakan daripada hamba-hamba Tuhan itu terlalu mengkultuskan minyak urapan, dianggap sebagai suatu hal yang bisa menciptakan mujizat, bukan minyak urapannya. Tapi si pemegang minyak urapan itu yang bisa mengubahkan situasi itu. Oleh karena apa? Roh Kudus yang turun atasnya. Makanya pengurapan dari Roh Kudus atas pemegang minyak urapan itu penting. Nah, kebanyakan daripada hamba-hamba Tuhan kebalikan. Yang diagung-agungkan minyak urapannya. Bahkan berapa banyak yang, maaf ya, menjual minyak urapan. Saya pernah sekali, saudara. Di keluarga kami pada waktu itu, kami lagi ada suatu masalah. Waktu itu saya belum pelayanan, saudara ya. Lalu kami undang pendoa gitu. Dan itu minyak urapannya dijual, saudara. Saya masih ingat betul, minyak urapan itu dijual. Makanya saya pernah, saudara. Saya pernah, waktu itu belum pelayanan, saya datang ke seorang pendoa gitu. Saya tanya, ini minyak urapannya harganya berapa? Lalu saya dibilang begini, Kak, namanya minyak urapan itu nggak dijual. Kecuali ya beli, maksudnya beli di Israel itu ya kita beli. Tapi maksudnya adalah, kakak nggak bisa beli minyak urapan gitu. Oh, pada waktu itu kami bayar 5 juta loh untuk minyak urapan segini. Wah, ternyata saya itu baru dibukakan, saudara ya. Nggak kayak gitu, Kak. Itu namanya hamba Tuhan berprofesi sebagai dukun. Wah, dari situ saya belajar. Begitu saya belajar, saya ngerti. Oh alah, ternyata seperti ini. Jadi minyak urapan itu tidak akan pernah terjadi apa-apa. Minyak urapan ya hanya minyak biasa. Tapi sekali lagi, itu akan powerful buat siapanya, saudara? Kita pemegangnya. Karena pemegang daripada minyak urapan itu harus dapat pengurapan sendiri dari Roh Kudus. Karena yang bekerja bukan yang ini loh. Yang bekerja bukan orangnya, yang bekerja bukan minyaknya, tapi yang bekerja adalah Roh Kudus yang turun atas pemegang minyak urapan itu. Jadi jangan salah. Minta minyak urapan. Saya pernah ketemu sama teman gitu ya. Ngumpulin minyak urapan banyak banget. Saya tanya, itu minyak urapan buat apa? Oh iya, ini banyak, ini penting, ini minyak urapan. Saya tiap hari tak kucurin itu. Minyak urapan di dalam diri saya. Buat apa? Ya supaya saya menjadi pribadi yang kuat. Nah ini yang salah, saudara. Ini yang salah. Minyak urapan itu hanya sebatas media. Sebagai simbol darah Kristus. Tetapi yang membuat segala sesuatunya terjadi, misalkan menyembuhkan orang sakit, mengubahkan wilayah, mengubahkan kota, atau memberkati rumah, pemegang minyak urapan itu yang penting. Gaya hidup dalam doa pujian penyembahan, kayak tadi itu loh. Gaya hidup dalam doa pujian penyembahan, hidup dalam pertobatan, hidup yang berdampak, itu baru powerful. Jadi bukan minyak urapannya. Ya, dirinya sendiri yang mendapat pengurapan khusus langsung dari Roh Kudus, itu yang bisa mengubahkan situasi. Paham ya? Sampai di sini. Kenapa kok doanya nggak powerful? Doanya cuma itu-itu aja. Makanya areanya itu jangan area tentang duit, utang. Sakit nggak sembuh-sembuh. Ngurusin keluarga melulu. Doanya itu lebih kenabian. Profetik itu bicara tentang kenabian. Profetik itu bicara tentang apa? Melepaskan, merilis kuasa Tuhan. Supaya apa? Menghancurkan benteng musuh. Jadi pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata. Nah ini. Serta berkata. Nah, serta berkata. Beginilah firman Tuhan. Nih lo lihat. Beginilah firman Tuhan. Makanya kalau kita berdoa saja tidak pernah baca firman Tuhan, doamu gak akan pernah punya kuasa apa-apa. Saya ulang,
Kalau engkau hanya doa saja, tapi engkau nggak pernah baca firman Tuhan, doamu nggak akan ada kuasa apa-apa. Karena di sini udah jelas banget. Beginilah firman Tuhan. Jadi sebelum memperkatakan doa, sebelum merilis doa, itu harus berdasarkan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Makanya perlengkapan senjata Allah apa, saudara? Berbaju zirakan kebenaran. Nanti kita saat teduh kayaknya sudah pernah belajar tentang ini. Harus ada perlengkapan senjata perang. Perlengkapan senjata perangnya apa, saudara? Yang pertama, firman Tuhan. Ada pedang roh, itu firman Tuhan. Berbaju zirakan kebenaran. Kebenaran bicara tentang apa? Cara kita hidup mesti benar. Kita nggak akan bisa melakukan peperangan apa-apa kalau cara hidupnya nggak benar. Makanya doanya nggak powerful. Kalah terus. Orang DM sama saya kok berkali-kali ngomongnya kalah terus. Bu, saya kalah, Bu. Bu, saya kalah, Bu. Wis ngerti kalah diulang-ulang. Nah, ini orang dablek kayak begini. Udah tahu kalah. Udah tahu dirinya salah. Diulang terus. Sampai itu ya, DM saya itu. Sampai saya lihat. Dari bulan kemarin sampai hari ini, tiap kali DM ngomongnya saya kalah lagi, Bu. Saya kalah lagi, Bu. Itu namanya orang dablek. Makanya nggak terjadi sesuatu hal. Kesalahan itu jangan diulang. Engkau menciptakan kutuk dalam dirimu sendiri. Kalau engkau sudah menikah dan punya anak, engkau menciptakan kutuk baru untuk anak-anakmu. Bertobat. Ya, beginilah firman Tuhan. Telah, lihat. Dia membalikkan keadaan. Ini doa yang powerful itu kayak gitu. Membalikkan keadaan. Lihat, saudara. Telah kusehatkan air ini. Tadi airnya apa? Airnya tidak baik. Betul? Air yang tidak baik itu dibalikkan keadaannya. Makanya kalau doa, balikkan keadaannya. Lihat. Telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mematahkan roh perceraian dalam nama Tuhan Yesus. Gitu doanya. Jangan kau doa, Tuhan, aku sakit hati, Tuhan. Tuhan, aku hatiku terluka ya Tuhan. Sekali dua kali boleh. Tapi engkau harus tahu bahwa untuk masuk dalam peperangan, yang kau doakan itu bukan perasaan-perasaanmu. Bukan masa lalu kamu. Tetapi untuk masuk ke dalam peperangan, engkau harus tajam melihat dan peka dalam mendengar spirit asing apa yang mengikat keluargamu. Lihat. Si Elisa tahu bahwa airnya adalah air yang tidak baik. Si Elisa tahu bahwa ada keguguran bayi tiap tahun. Artinya ada kematian. Jadi waktu engkau berdoa, balikkan keadaannya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh perceraian, aku patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, aku perkatakan keluargaku utuh kembali. Tuhan, aku perkatakan ya Tuhan, perekonomianku utuh kembali. Perekonomianku dipulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi situasi-situasi yang ada di dalam keluarga kita, kau balik. Dalam nama Yesus. Aku sehat sempurna secara tubuh, jiwa dan roh. Oh Tuhan, hei tubuh, aku perintahkan engkau sembuh. Hei kaki, aku perintahkan engkau pulih sempurna. Hei tulang, aku perintahkan engkau kuat kembali. Engkau enggak lumpuh, engkau bisa berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Doa itu mengubahkan keadaan. Bukan engkau, Tuhan aku sakit hati Tuhan. Tuhan aku terluka Tuhan. Enggak kayak gitu saudara. Terluka boleh. Tapi engkau harus mengubahkan situasi itu. Saya kasih contoh. Dalam sebuah doa, saya lagi berdoa sama teman-teman gitu ya. Saya lagi berdoa sama teman-teman dalam rumah doa siang. Waktu kami nyembah, awal pertama doanya tuh enak banget. Waktu melakukan pujian penyembahan. Wah, enak gitu ya. Tapi jangan salah saudara. Dimanapun kita berada, iblis itu selalu ada. Waktu nyembah tiba-tiba iblis kasih serangan. Berusaha untuk apa?
untuk meruntuhkan bangunan yang kita lagi bangun itu. Waktu kita nyembah, itu kan seperti membangun ukupan. Ya, membawa ukupan untuk Tuhan. Jangan salah, waktu kita beribadah, di situ ada iblis juga. Jangan salah, saudara. Iblis itu gak suka orang nyembah. Iblis gak suka ada orang melakukan firman Tuhan. Makanya dapat serangan. Wah, waktu nyembah itu sudah enak. Tiba-tiba dapat serangan. Gitu ya. Si worship leader sama pendoa-pendoa yang lainnya mesti tajam. Ini kok penyembahnya jadi gak gitu enak. Ini kok kayaknya ada serangan ya, kayak gitu. Lalu kemudian, apa yang dilakukan? Tuhan, biarlah damai sejahteramu menyapu bersih segala hal yang bukan berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, berbahasa roh yang kuat. Berbahasa roh yang kuat. Makanya saudara, Anda jangan ikut-ikutan orang dunia sana. Bahasa roh dijadikan tertawaan, candaan. Engkau nggak tahu bahwa waktu iblis datang menyerang engkau, justru berbahasa roh itu yang paling benar. Maaf ya, bagi yang belum pernah bisa berbahasa roh, mungkin kau nggak akan bisa ngalami. Kita yang bisa berbahasa roh yang bisa ngalami. Makanya saya tuh paling nggak suka berdebat tentang bahasa roh. Nggak bisa ya sudahlah, gitu. Kalau nggak mau tahu, nggak mau belajar tentang bahasa roh ya sudah. Sudah dikasih tahu bahwa pentingnya berbahasa roh. Nah, lalu saya lanjutkan lagi ya. Berbahasa roh lagi. Nah, kemudian nyembah lagi, muji nyembah lagi. Lalu Tuhan taruh di hati saya, Kathy nyanyi haleluya 12 kali. Haleluya, haleluya. Nah, adik rohani saya datang main keyboard. Dia nyanyi lagu haleluya 12 kali. Si anak ini nyembah. Dia nyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Makanya keunitian itu penting, saudara. Unity secara roh itu penting. Jadi waktu kita berdoa bersama keluarga, unity secara roh itu penting. Tapi Bu, kalau misalkan doa sendiri bagaimana? Gak apa-apa. Engkau unity dengan malaikat surga, engkau sepakat dengan malaikat surga, engkau sepakat dengan Roh Kudus. Ikutin. Nyembah. Wah, nyanyi haleluya 12 kali. Begitu nyanyi haleluya 12 kali, Roh Kudus turun memberikan pengurapan. Dan itu tiba-tiba atmosfer surga berubah. Itu namanya prophetic. Jadi waktu iblis melakukan serangan, kita peka untuk melihat situasi itu. Oh, ada yang nyerang ternyata. Itu namanya prophetic, saudara. Jadi waktu engkau ditinggalkan oleh pasanganmu, jangan engkau tuh mengasihani diri sendiri terus-menerus. Aduh Tuhan, kok kayak gini terus ya Tuhan. Ingat, Anda itu dibawa ke dalam sebuah peperangan. Tiap hari kita dibawa Tuhan dalam suatu peperangan. Makanya kalau doanya nggak dirubah, yang ada hanya melo, ngasihani diri sendiri, itu melulu. Nggak akan ada kekuatan apa-apa. Jadi, seperti yang Elisa katakan ini, beginilah firman Tuhan. Anda dan saya harus baca firman Tuhan itu, karena itu dasarnya. Telah kusehatkan air ini dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkatakan ya Tuhan, sekalipun sakit penyakitku belum sembuh secara medis, tapi aku berkatakan, hei tubuh, aku sehat. Engkau yang demam, saya kalau lagi demam, lagi badannya tidak enak, saya perintahkan, hei tubuh, engkau adalah milik Kristus. Hei tubuh, sehat dalam nama Tuhan Yesus. Sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Habis itu nyembah Tuhan. Saya biasanya pilih lagu yang saya bisa melompat kegirangan. Ya, melompat kegirangan. Orang kalau lagi punya masalah, bersuka cita, bukan melo. Tuhan kok kayak gini Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Coba yang kayak begitu, sekali dua kali oke. Tapi jangan tiap kali doa, begitu terus. Karena ingat, orang-orang yang masuk dalam peperangan bukan mewek-mewek. Orang-orang yang masuk dalam peperangan itu adalah menghantam, menghajar, menghabiskan. Sapu bersih. Itu namanya peperangan. Ya, itu namanya peperangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tokoku mengalami kehancuran. Kalau ini menjadi perkenananmu, kami harus hancur.
Gak apa-apa Tuhan. Tapi aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ada urapan khusus untuk tokoku ya Tuhan. Ada membalikkan keadaan untuk tokoku ya Tuhan. Lah waktu ada membalikkan keadaan untuk tokoku yang mengalami kerugian ini ya Tuhan. Waktu ngomong begini, hidupmu harus berjalan dalam pertobatan. Hidupmu harus berjalan dalam apa? Berdampak. Hidupmu mesti konsisten dalam saat teduh. Gak mungkin Tuhan, gak mungkin. Itu toko pasti akan bisa bangkit lagi. Pasti bisa bangkit lagi. Anda yang punya toko, dengarkan baik. Anda punya toko, bisnis usaha apa saja. Kalau Tuhan izinkan itu hancur, itu artinya Anda diminta untuk bertobat terlebih dahulu. Jangan melo, biarkan saja. Lalu kemudian tiap hari di toko itu, engkau lakukan doa pujian penyembahan di toko itu. Bawa minyak urapan. Lakukan pujian penyembahan di toko itu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, minta pengurapan. Agar supaya atmosfer surga turun. Bangun hubungan, ingat. Fokusnya bukan supaya toko itu hidup. Tapi di dalam toko itu, bangun hubunganmu dengan Tuhan di situ. Agar supaya Roh Kudus betah di dalam tokomu. Ini saya ngomong buat Anda yang punya toko ya. Lakukan itu. Kalau engkau mengalami bangkrut dalam tokomu, tetap berada di toko itu. Hadirkan Roh Kudus di tempat itu. Menghadirkan Roh Kudus tidak sama dengan nyetel lagu-lagu rohani. Enggak sama dengan itu. Boleh, Anda boleh nyetel lagu rohani, boleh. Tapi yang terpenting adalah cara hidup kita sama kayak tadi itu. Ya, pinggan baru bicara tentang hidup dalam pertobatan. Lalu meletakkan garam bicara tentang hidup berdampak. Lalu pergi ke mata air bicara tentang datang kepada Tuhan tiap hari. Ke sumber mata air itu. Datanglah kepada si sumber berkat. Hati-hati cara ngomongnya. Ya. Jadi, lalu yang keempat, mulai belajar memperkatakan membalikkan keadaan dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, tokoku bangkit kembali. Perekonomianku bangkit kembali dalam nama Tuhan Yesus. Nah, waktu ngomong kayak begini, yang tadi 4 hal tadi, ikutin. Pujian penyembahan, hidup dalam pertobatan, hidup berdampak, ketemu sama Tuhan tiap hari, lakukan itu tiap hari. Utangmu lunas, hidupmu berubah. Cara kamu berdoa pasti berubah. Bukan tentang kemelowan, bukan tentang mengasihi diri sendiri. Nggak mewek terus. Tapi engkau akan mengagungkan Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Yang tadinya engkau diliputi rasa frustrasi, engkau tiba-tiba menjadi sehat sempurna mentalmu. Makanya mengagungkan Tuhan itu jauh lebih powerful. Kalau engkau doa fokusnya hanya pemulihan yang kau inginkan, engkau gak akan powerful. Tapi fokuslah untuk menyembah Tuhan. Waktu kita mengagungkan Tuhan, contoh nih, how great it's our God, sing with me, how great it's our God, and always sing how great it's our God. Waktu kita nyanyikan how great is our God, itu mengubahkan atmosfer. Jadi yang tempatmu banyak frustrasi, banyak ketakutan, banyak kekecewaan, waktu kita nyembah Tuhan, waktu kita mengagungkan Tuhan, atmosfer ketakutan demi ketakutan itu tersapu bersih. Keadaan surga mengubahkan rumah kita. Keadaan surga mengubahkan toko kita. Makanya engkau kalau gampang stres, gampang frustrasi, lakukan ini saudara. Lakukan ini. Jadi kalau doa itu mesti berubah. Doa mesti berubah. Ya. Kalaupun engkau kesusahan pergi ke gereja contohnya. Ini ada Bu Atan ini ya. Shalom Bu Atan. Wah, Bu Atan sudah join.
Bu Atan ini waktu bersaksi sama saya, Bu Atan ini backgroundnya dari Buddha. Ya, yang ikut live ini Bu Atan. Background Bu Atan ini dari Buddha. Dia kenal Yesus. Coba, dia kenal Yesus. Nah, shalom Bu Atan ya. Terima kasih Bu. Saya kasih tahu kepada Anda semua yang Kristen Tulen. Bu Atan ini backgroundnya Buddha. Begitu dia kenal Yesus, dia punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Dia takut dengan suaminya, dia takut dengan anak-anaknya, dia takut dengan keluarganya. Bu Atan harus sembunyi-sembunyi kalau waktu nyembah, baca firman Tuhan, dia harus sembunyi-sembunyi. Dan Bu Atan kesusahan untuk pergi ke gereja. Anda yang sehat, Anda yang punya duit, Anda yang punya mobil, malas ke gereja. Wah, kebangetan. Bu Atan ini mau pergi ke gereja susah, saudara. Karena dia ketakutan ketahuan suaminya. Untuk dia bisa nonton video khotbah saja, Bu Atan harus sembunyi-sembunyi. Tunggu suaminya kerja dulu. Tunggu rumah sepi dulu. Bu Atan harus sembunyi-sembunyi dengarkan khotbah. Makanya Anda yang sudah Kristen, punya duit, gak mau ibadah, pergi ibadah telat-telat, Anda kebangetan. Harusnya malu dengan Bu Atan ini. Ya, Bu Atan ini doanya powerful loh. Jangan salah saudara. Bu Atan ini doanya powerful. Bu Atan dikasih kepekaan sama Tuhan untuk bisa melihat situasi. Jadi, kalau Anda itu bisa pergi ke gereja, pergi. Jangan punya alasan, aduh malas, badanku lagi gak enak. Badan gak enak dikit gak pergi ibadah. Rumah jauh sedikit gak pergi ibadah. Merasa sibuk dengan pekerjaan gak pergi ibadah. Anda harusnya malu dengan jemaatnya kayak begini. Makanya kalah terus. Gak ngalami kemenangan. Saya percaya Bu Atan ini dipakai Tuhan dahsyat untuk membawa keluarga masuk dalam kerajaan surga. Terimalah itu Bu Atan. Urapan kenabian itu turun atas Bu Atan. Engkau akan dipakai dahsyat untuk memenangkan keluargamu. Di tempat engkau bersembunyi, minta pengurapan Roh Kudus terus. Hidupnya dijaga. Hidupnya dijaga. Ya. Jadi Anda-anda yang masih malas saat teduh, ke gereja tukang telat-telat, punya rasa malu untuk jemaat yang kayak begini, yang kesusahan untuk pergi ke gereja. Orang tuh susah pergi ke gereja itu tuh gak enak saudara. Ada rasa kerinduan yang luar biasa di hadapan Tuhan, tapi mau keluar itu susah karena ketakutan. Gak apa-apa, Roh Kudus melihat Bu Atan, dan Tuhan akan mengurapi Bu Atan dahsyat. Kalau Anda gak punya rasa haus dan lapar, doamu gak powerful. Selama kita tidak punya rasa haus dan lapar akan Tuhan, doa kita tidak akan pernah powerful. Makanya punyai itu. Amin. Telah kusehatkan air ini. Tadi kan airnya tidak baik. Tadi kota itu penuh dengan kematian bayi-bayi. Saya kemarin di DM sama siapa ya? Oh, dengan seorang dokter. Dia cerita sama saya, Bu, saya mau belajar doa keliling. Nah, saya itu paling suka kalau ada jemaat kayak gini. Kalau DM sama saya itu belajar tentang apa? Belajar tentang firman. Saya paling bosan kalau jemaat itu cuma minta doain. Anda itu ikutin saja saat teduh tiap hari. Belajar. Yang diajarkan kayak gini, dipraktekkan. Jadi jangan DM saya minta doa. Percuma. Belajar, saudara. Belajar dulu. Kalau DM sama saya, itu tanya, Bu, tadi saya sudah doa kayak begini, tapi kok kayaknya ada ini. Nah, itu baru saya jawab. Tapi kalau isinya cuma tolong doakan, wes mesti tak skip. Maaf ya. Karena saya tahu Anda sudah mulai malas untuk doa. Ikutin saja saat teduhnya. Karena setiap kali saat teduh itu isinya tentang apa? Pengajaran, di mana Anda dan saya, termasuk saya yang ngomong firman Tuhan ini, harus sama-sama praktek kita. Ya, jadi kita mesti belajar untuk mengubahkan situasi. Kalau doamu belum dijawab, ora apa-apa, nggak masalah. Ingat ya, orang kalau lulus sarjana, cari pekerjaan kan. Kalaupun gajinya nggak tinggi kan ya nggak apa-apa kan, tahu diri ya.
tahu diri bahwa lulus kuliah itu ya gajinya ya paling standar UMR atau di atas UMR dikit gitulah ya. Nggak masalah, engkau belum bisa apa-apa, karena namanya juga baru belajar. Jadi waktu kita doa, fokusnya jangan kok nggak ada mujizat. Siapa bilang nggak ada mujizat? Pasti ada mujizat. Contohnya seperti apa tadi tuh? Kayak jemaat yang DM sama saya. Saya tuh paling suka ya DM yang kayak begini. Bu, kemarin itu Bu, ada yang kecelakaan, mengalami kematian 2 kali. Bu, di lorong sana Bu, ada yang mengalami begal, perampokan. Kok saya punya hasrat untuk doa keliling? Nah, jemaat yang kayak gini nih, jemaat yang berbuah. Ikut saat teduh, Anda harus berbuah. Jangan isinya cuma topang doa Bu, doakan saya Bu. Wes ikut tiap hari saat teduh loh, dikasih pengajaran, orang gelem praktek. Percuma saudara, Anda dengarkan firman Tuhan selama tidak mau praktek, Anda tetap akan dikit-dikit minta didoakan, dikit-dikit minta didoakan. Praktek. Karena tiap hari kita dibawa sama Tuhan dalam situasi peperangan. Ya, wah ini jamnya cepat banget nih. Kita tiap hari dibawa Tuhan dalam musim peperangan. Kalau kita tidak praktek dengan firman Tuhan, gak iso. Ya, alias bukan sakit dan tidak bisa. Jadi, harus ngikutin pengajaran itu. Saat teduh ini kan pengajaran toh. Satu pengajaran, yang kedua, Roh Kudus ngomong apa? Waktu lagi dilepaskan pengajaran begini, makanya waktu dilepaskan pengajaran begini, jangan mainan HP, jangan sambil goreng-goreng, jangan sambil nyapu-nyapu, percayalah pengajaranmu hanya nyampe di telinga hanya 10%. Sisanya kok nggak bisa apa-apa. Kalau misalkan sibuk nggak bisa ikut jam 7 begini, nanti di YouTube ada. Ulangi. Oh kemarin pengajarannya kayak apa? Kalau bisa dicatat. Lalu dilakukan. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang membuat kita menjadi orang yang berbeda. Itu yang saya lakukan selama ini saudara. Saya dulu juga sama seperti Anda, nggak ngerti gimana doa, nggak ngerti. Terus ini caranya merobos kayak gimana, nggak ngerti. Tapi tiap kali ada pengajaran yang seperti ini, saya tulis. Kadang kalau hamba Tuhannya lagi ngomong tentang firman Tuhan, saya katakan, yes Tuhan, itu terjadi buat saya. Nah kayak gitu. Ya. Telah kusehatkan air ini. Doa membalikkan keadaan dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, pasanganku belum kenal Engkau. Pasanganku masih agamanya Buddha. Anak-anakku masih Buddha. Tuhan, tolong aku Tuhan. Tolong aku ya Tuhan. Pengurapan itu turun atasku. Minta doa pengurapan. Pengurapanku turun atasku. Aku dipekakan. Tuhan buat aku peka ya Tuhan. Aku mau keluargaku mengalami kesembuhan. Aku mau keluargaku mengalami Engkau ya Tuhan. Horabashikala. Oh Tuhan, urapi. Nah kayak gitu. Maka pengurapan itu akan turun. Tapi syaratnya tadi sudah disebutkan ya. Konsisten doa pujian penyembahan, baca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Hidup dalam pertobatan. Hidup berdampak. Yang keempat, selalu naik ke atas gunung Tuhan untuk ketemu si sumber mata air ini. Yaitu Tuhan Yesus. Ketemu sama Tuhan. Waktu engkau di mobil, Anda yang kerja naik mobil, atau Anda kerja naik busway atau apa, public transportation, jangan mendengarkan lagu-lagu dunia. Itu kesempatan waktu engkau duduk, nyembahlah Tuhan. Waktu engkau nyembah Tuhan, ada hadirat Tuhan turun. Gak cuma kamu yang dikuatin, tapi orang-orang di sekitarmu itu mendapatkan lawatan yang sama. Engkau gak tahu. Siapa tahu ada penumpang lain atau orang-orang yang ada di dekatmu itu lagi punya masalah. Waktu engkau nyembah Tuhan, orang itu mengalami kesembuhan. Jangan salah loh saudara. Roh Kudus kalau kerja dahsyat. Ya. Makanya kalau doa, jangan cuma doanya keluarga aja. Tetangga kanan kirimu lo doakan. Satu komplek itu didoakan. Biar pengurapan Tuhan itu turun ya Tuhan. Radius 3 km dari rumahku ya Tuhan. Komplek ini, sebutin nama kompleknya. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan aku berdoa. Satu komplek ini Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada kesembuhan di hati mereka ya Tuhan. Hambamu berdoa ada damai sejahtera ya Tuhan. Ini loh doanya kayak gini.
Jangan melulu tentang pribadi. Hari ini kita belajar tentang doa profetik. Jangan melulu tentang doa pribadi kalau mau belajar doa profetik. Doakan orang lain. Karena profetik itu bicara tentang kenabian. Dibalikkan keadaan dalam nama Yesus. Keluargaku dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh perceraian aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Waktu kita berdoa dan melepaskan berkat, maka pengurapan Tuhan itu turun. Waktu kita mengagungkan Tuhan, maka pengurapan Tuhan itu turun. Jadi waktu kita lagi doa, pujian penyembahan, ada pengurapan turun, saudara. Dan di situ akan terjadi satu terobosan yang dahsyat. Doa kita bukan doa melo, bukan doa mengasihani diri sendiri, tapi sungguh-sungguh mengubahkan keadaan. Dibalik, saudara. Balikkan keadaan, saudara. Horabasikala, angkat tanganmu, saudara. Horabasikala. Oh Tuhan, Tuhan, ini anak-anakmu. Horabasikala, ini anak-anakmu ya Tuhan. Ajar setiap kami pagi hari ini semua pengajaran yang kau berikan buat kami ya Tuhan. Kami nangkap isi hati Tuhan. Kami kau pakai ya Tuhan, urapan kenabian itu turun dalam setiap kami Bapa. Kami belajar berdoa ya Tuhan. Belajar mengubahkan situasi, belajar mengubahkan keluarga kami, belajar mengubahkan kota kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Urapi Tuhan, urapi ya Tuhan. Urapan Tuhan turun memenuhi kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku menyembahmu. Angkat tanganmu saudara. Ku sembahmu. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Praktek saudara. Saya tidak tahu pergumulan saudara apa. Sekarang mulai belajar. Engkau membalikkan situasi itu. Ya, engkau yang sakit, katakan, hei tubuh, aku perkatakan engkau sembuh sempurna. Hei jiwa, hei mental yang suka sakit, engkau pulih sempurna oleh kuasa darah Yesus. Ayo, perkatakan saudara. Urapan Tuhan lagi dilepaskan saudara. Ayo belajar saudara. Perkatakan, Tuhan aku minta pulih keluargaku. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada roh takut akan Tuhan. Mengikat atas pasanganku. Mengikat suamiku. Mengikat istriku. Roh takut akan Tuhan. Mengikat anak-anakku. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan saudara. Saya ada satu impresi bahwa waktu engkau doa, di rumahmu ada penyembahan berhala. Ketika di rumahmu ada penyembahan berhala dan doamu susah tembus, lakukan yang ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mintalah satu pengurapan. Pengurapan menyapu bersih segala roh asing yang bukan berasal daripada Tuhan. Roh asing itu apa? Roh asing itu adalah roh jahat. Roh jahat yang dilepaskan. Biasanya penyembahan-penyembahan berhala itu isinya adalah roh kemarahan, roh kekecewaan, roh pahit, roh cinta uang. Ya, roh jahat lainnya. Minta sama Tuhan sapu bersih. Anda yang di dalam rumah, entah itu Anda itu tinggal dengan orang tua atau tinggal dengan siapapun, di situ ada penyembahan berhala. Anda minta kuasa daripada Roh Kudus untuk mengubahkan situasi itu. Kalau ada, Anda bisa angkat tanganmu. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anakmu yang dia tinggal di tempat di mana ada salah satu yang melakukan penyembahan berhala. Ya Tuhan, kami berdoa sepakat ya Tuhan Yesus. Kau ubahkan ya Tuhan atmosfer itu. Dalam nama Tuhan Yesus, atmosfer iblis dilepaskan. Dibuang jauh ya Tuhan. Roh Kudus turun. Biarlah atmosfer surga yang mengubahkan tempat itu menjadi teduh.
setiap penyembahan berhala, segala bentuk penyembahan dikatakan kosong, gak ada kuasa apapun dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ruang doamu itu adalah kamarmu. Ruang doamu itu adalah tempat kerjamu. Biarlah tempat itu menjadi kudus. Jangan ada kekacauan di tempat itu. Biar tempat itu menjadi kudus. Sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, memiliki pinggan yang baru, bicara tentang kekudusan. Jangan mengulang dosa yang sama. Mintalah pertobatan di hadapan Tuhan. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Supaya kami hidup kudus, takut akan Tuhan. Dimuntahkan segala hal yang membuat kami gak bisa hidup benar di mata Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Ada urapan doa profetik turun atas setiap yang ikut live maupun yang melihat belajar di YouTube. Urapan kenabian turun dalam nama Tuhan Yesus. Tujuh jawatan Allah itu turun dalam nama Tuhan Yesus. Memenuhi setiap kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami profetik. Doa kami powerful. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Allah turun. Berkat Allah turun. Memenuhi kita. Terima itu dengan kuasa Tuhan. Terima itu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus dahsyat. Praktek ya, saudara. Mulai praktek. Amin. Engkau yang stres frustrasi, perintahkan jiwamu untuk bersukacita. Ya, mulai praktek. Nanti Anda pasti bisa. Kabari saya kalau udah praktek. Saya pengen lihat hasilnya. Ya. Shalom semuanya. Sampai ketemu hari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.